Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Miftah Ulum. Tempat kita ngobrol santai tapi berbobot seputar kehidupan setelah masa sekolah. Saya Jatayu Damar Febriansyah, dan di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang relate banget buat kalian yang baru atau sebentar lagi lulus dari SMK. Judul episode ini realita dunia kerja setelah lulus SMK. Nggak seindah brosur tapi bisa dinilai, bisa dilalui. Mungkin kamu ngebayangin bakal langsung kerja, punya penghasilan sendiri, atau bahkan bantu orang tua. Tapi apa semuanya semulus itu? Di episode ini kita akan bahas tantangan yang sering ditemui lulusan SMK saat terjun ke dunia kerja, plus tips biar kamu bisa tetap bertahan dan berkembang. Jadi buat kamu yang sedang galau atau penasaran, yuk dengerin sampai habis. Halo Mas, gimana kabarnya hari ini? Oh, hari ini baik sekali sih. Mungkin agak sedikit meriang lah. Karena faktor cuaca ya Mas? Ya, cuaca. Boleh perkenalan dulu Mas, namanya siapa, asal, terus alamat. Perkenalkan, nama saya Tri Cahyo Budi Tomo. Asal desa di Demak. Asal kota Demak, desa Raji. Dulu tuh sempat sekolah di mana sih Mas? Belum lulus tuh. Sebelum lulus saya sekolah di SMK Negeri 2 Demak. Lebih tepatnya di Jalan Mangunjuan. Dulu kenapa sih Mas milih SMK 2 itu tanpa tidak di sekolah lain? SMA Sebenarnya atau SMK lain? Sebenarnya gini Mas. Itu awalnya kan nggak sengaja toh. Soalnya dulu orang tua saya kan menyarankannya kan di sekolah negeri. Nah, saya inginnya ya sekolah, asal sekolah lah, belajar lah. Tapi orang tua menyuruh untuk ke negeri dari jejak kakak saya. Dulu kakak saya di SMK Negeri 2 juga. Terus untuk jurusan itu Masnya tuh milih jurusan apa sih? Dulu memilih jurusan 2 cabang, antara teknik audio video sama TKR. Tapi saya lebih memilih TKR aslinya. Tapi kesempatan ya bisanya juga di TAV sih. Itu mungkin karena nilainya belum cukup gitu ya Mas? Bukan, itu karena mungkin ya takdirnya disitulah. Asalnya kan orang nem saya kan baik juga tuh, di atas 60 lah. Mas, rasanya sekolah di SMK Negeri 2 itu? Ya sebenarnya sih enak kalau kita mematuhi prosedur di sana. Yang nggak enak ya waktu dulu kan masih berpikirnya kan masih kurang. Soalnya di SMK 2 itu sangat ketat sekali mengenai kedisiplinan. Dalam 1 bulan itu kita harus potong rambut 1 senti lah minimal. Itu di sana. Setiap bulan itu Mas? Itu setiap bulan. Itu setiap bulan, sama celana nggak boleh komprang. Harus ngetat. Celana nggak boleh ketat. Kalau ketat itu bisa disobek. Untuk magang tuh gimana sih Mas? Magang di bagian jurusan apa itu elektronik tuh gimana sih Mas? Gini Mas ya, sangat disayangkan ya. Soalnya saat magang dulu kan ya kita punya jatah magang, tapi kan itu kan di kelas 11 ya kalau nggak salah ya. Kelas 11 itu kan bertepatan dengan corona dulu saya. Jadi nggak bisa magang akhirnya. Jadi di situ hanya dikasih pertanyaan dari sekolah itu melalui online dari HP. Jadi nggak bisa ikut magang. Berarti di atas online gitu ya? Ya, di atas online. Di sekolah tuh pernah ada pandangan nggak sih Mas? Kedepannya gimana? Waktu lulus itu gimana? Sebenarnya sih punya lah, angan-angan pandangan itu punya, tapi kan realitanya lah sekarang lah. Dulu punya pandangan juga. Sebenarnya dulu ingin menjadi militer lah. Tentara khususnya. Dulu. Karena modal orang tua gak ada, jadi ya mau boleh buat. Terus untuk pelajaran di SMK nih apakah cukup membantu
menghadapi dunia kerja gak sih Mas? Itu Ya pendapatnya sebenarnya gimana? sih cukup sih. Soalnya kita kan di bidang elektronika kan di perusahaan kan ada juga jurusannya mengenai teknik-teknik seperti itu. Sangat membantu juga. Terus apa sih dulu realita yang mengejutkan saat Mas alami saat pertama kali kerja itu gimana? Realita pertama kerja itu sedih Mas ya. Sedih aslinya. Soalnya kan dari kecil kan juga selalu dimanja juga sebenarnya. Tapi agak manja-manja dikit lah. Pertamanya ya sedih, sama berbaur sama karyawan yang lain juga agak gimana gitu kalau pertama kali kerja gitu sih. Dulu itu waktu lulus sekolah itu langsung kerja atau menganggur dulu di rumah kita gimana sih? Ya kalau saya langsung kerja mas, nggak nganggur dulu, langsung kerja, lamar pekerjaan, langsung kerja, ya kerja lah. Itu merantau apa di Demak sendiri Mas itu? Dulu pertama kali kerja itu di Demak sendiri di pabrik lah, itu selama 1 tahun, terus dilanjutkan merantau. Merantau itu kuat hanya 8 bulan. Soalnya di perantauan nih sangat tidak sesuai dengan isi pikiran dulu lah. Ternyata berat di sana. Jadi lebih berat pas merantau ya Mas? Pas merantau itu Itu lebih berat. beratnya gimana sih Mas waktu merantau itu atau kendala gajinya atau gimana? Di merantau itu kan saya kan cuma ikut orang mas. Ikut orang itu ikut kakak saya, tapi saya itu berjuang sendiri di sana. Cuman tempat tinggal saya kan ikut kakak saya. Terus saya itu nekat ambil uang itu 10 juta buat modal di sana. Itu berarti waktu dulu tinggalnya bersama sama kerja apa sih Mas? Sebagai apa? Di sana kerja ya seperti pedagang lah. Saya itu jualan tas. Saya pesan dari Pasar Kliwon Kudus untuk dikirim ke sana di NTT. Itu berarti ngirimnya tuh modelnya gimana sih Mas itu? Pengiriman kan kita bisa melalui online. Atau sebelum kita merantau kita waktu di Jawa kita pesan dulu terus dikirim ke sana. Pas Merantau. merantau itu. Iya, pas merantau itu tinggal sama kakak. Itu kan tinggal sama kakak ya diajarin lah bagaimana berjuang di sana. Soalnya kan di sana kan beda seperti di sini tuh. Di sana itu seperti kayak keliling masar-masar pakai oto kalau di sini mobil. Di sana itu tuh apa sih Mas? Oto itu bahasa sana. Oto itu mobil. Oh Kalau di mobil sini Mas. itu mobil. Berarti keliling-keliling nawar-nawarin ke orang gitu. Ya sempat begitu, sempat ya saking susahnya di sana cari lapak itu saya tas itu saya kerangkeng di tangan semua Sambil sambil berjualan gitu. berat juga ya. Berat mas, kadang ya sehari itu dapat upah 25 25 Mas. 25 ribu itu. Kalau di sana bahasanya mbok nuaknim. Apakah gaji segitu cukup sih Mas untuk sehari buat makan? Ya alhamdulillah saya masih ditampung kakak saya. Andai itu tidak ditampung ya berat juga sih mas. Soalnya kan kita kan harus makan juga. Kalau di pasar nggak ikut kakak toh. Kita pakai modal diri sendiri dulu. Itu ngekos atau kontrakan? Itu kakak saya itu kontrak, Kontrak berarti. kontrakan itu. Berarti untuk semua itu masih tanggung kakak sendiri. Untuk Kontrakan, makan, listrik ya gitu. listrik itu masih kakak saya. Kadang ya ada saya juga lah, itulah sadar diri juga lah beli lauk buat makan, beli galon buat minum gitu. Berat mas di sana itu. Apa sih Mas yang bikin apa itu namanya? Mas untuk fokus ke merantau gitu yang membuat atau keadaan ekonomi atau gimana? Dulu ya awalnya kan apa itu kalau di pabrik kan pengalamannya kan hanya segitu doang, tidak tahu kerasnya dunia perantauan. Maka dari itu saya memutuskan untuk merantau. Ya untuk ada problem lah di lingkungan saya sendiri, makanya ikut merantau. Oke.
Terus apa sih yang menurut Mas paling kurang dari pembelajaran di SMK dalam mempersiapkan siswa ke dunia kerja? Kurangnya anu lah, praktek sih, Praktek aja. lebih ke praktek aslinya sih. Soalnya praktek di sekolah sama di luar itu sangat beda sekali. Terus dulu pernah direndahkan saat hanya lulusan SMK sih Mas? Pernah nggak sih? Kalau direndahkan sih enggak ya, soalnya ya kita juga sama-sama belajar. Dulu kan lulusan SMK itu kan sudah baik sekali tuh. Jadi ya enggak harus direndahkan lah. Terus untuk menyesuaikan diri di lingkungan kerja yang keras tuh bagaimana sih Mas tipsnya itu? Tipsnya ya kalau di dunia kerja ya lebih ke etika, sopan santun sama mental baja lah. Namanya juga di dunia kerja. Pernah nggak sih Mas dulu ingin merasa menyerah dan gimana sih cara Mas untuk bangkit lagi? Ya kalau merasa ya merasa Mas, soalnya ya di dunia perantauan kan sangat beda sekali tuh sama di tempat tinggal di area sini lah. Perantauan itu sangat sulit lah. Bangkitnya ya ada orang tua lah Mas, lihat orang tua di rumah itu. Kita kan perantauan kan inginnya mengangkat derajat beliau tuh yang ada di rumah tuh. Tapi kan ya gitulah perantauan. Berarti orang ngasih tak Mas Bian? Itu 8 bulan dulu. 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan itu kan ini sih mulai ya. 8 bulan itu kan anu toh. Mau apa itu takbiran. Malam takbiran itu kan sebelum malam takbiran itu saya pulang. Hamin 1 hari. Sebelum malam takbir saya sudah pulang malam-malam itu. Itu bagian mana sih Mas? Pas perantau itu NTT bagian mana sih? Kalau boleh tahu. Kalau di NTT sana saya bagian sebenarnya TTS lah, Timur Tengah Selatan. Itu di bagian Soe. Nama kotanya itu Soe. Soe, kota Soe. Kota Soe. Di NTT ya. NTT sih. Oke, terus untuk apa sih Mas namanya sih? Itu waktu merantau itu sering pulang atau 8 bulan sekali itu pulang Mas itu? Itu 8 bulan di sana. 8 bulan di sana. Tanpa pulang lah. Tanpa pulang. Tanpa pulang. Di sana ya hitung-hitung lah, cari pengalaman lah. Sama berani ambil resiko. Soalnya itu kan belum tentu saya itu ambil uang di bank 10 juta itu bisa kembali. Kan belum tentu. Berarti itu awal langsung ambil uang di bank 10 juta? Ya itu pertama kan 2 minggu. Ikut kakak masih memasarkan barangnya dulu, pakaian kan dulu barangnya. Terus ambil uang nekat lah. Ambil uang itu modal utang dulu. Modal utang ambil 10 juta. Terus kita aplikasikan di lapangan kerja di perantauan sana. Itu untuk membalikan modal yang sudah dipinjam 10 juta lagi tuh gimana sih Mas waktu dulu merantau itu? Sebenarnya sulit Mas. Itu belum kembali utuh lah. Itu masih kurang berapa persen untuk kembalian lah. Soalnya kan untung penjualan tas itu gak seberapa Mas. Kira-kira berapa sih Mas untungnya itu? Untungnya itu kan persenan harian Mas. Persenan harian kamu kan juga kamu potong sama kebutuhan sehari-hari. Berarti bersihnya itu kira-kira berapa Mas kalau boleh tahu? Bersihnya lah kalau sehari itu kalau rame bisa dapat 300 200. Itu kalau tas. Penjualan tas kalau laris lah. Tapi kalau sepi ya seperti tadi main 25. Itu sangat buruk sekali. Itu di sana itu apa cuman jual pakaian, tas atau ada sampingan lain buat kerja itu Mas, buat tambah-tambahan gitu? Itu sebenarnya ya nggak ada sampingan kerja sih Mas. Soalnya di sana lagi pertama kali belum banyak kenal orang, tapi di sana kan saya mengurangi stres saya dengan berkumpul sama kawan-kawan yang lain lah. Kebetulan di sana kan ada saudara dari adalah organisasi. Berarti Masnya ikut organisasi ya? Iya, saya ikut organisasi. Kebetulan di sana kan banyak saudara, jadi apa? Sering ngobrol-ngobrol lah tentang tempat mana yang rame, tempat mana yang sepi. Jadi ada hari-hari tertentu Mas. Di sana itu pasar itu nggak seperti sini. Di Jawa loh.
Kalau di Jawa kan sehari-hari Ramai kan terus. di situ terus ada pasar. Kalau di sana kan hari Senin itu di mana, hari Selasa itu di mana, hari Rabu itu di mana. Seperti itu. Oh, berarti itu kayak buka lapak cuma rame-rame gitu ya, Mas? Iya, seperti itulah. Jadi beda-beda tempat, Mas. Pasar di sana itu modelnya. Jadi beberapa hari beda-beda gitu. Iya, beberapa hari kita harus pindah lokasi sampai ya ada yang sangat jauh sekali, Mas. Seperti di Mak Surabaya juga ada. Pernah merasakan apa itu sengsaranya, kan itu kan saya kan kadang kan kalau nggak ikut ke saya kan kadang ikut orang tuh, Mas. Mobil orang tuh. Ikut oto orang lain itu kalau dia sama istrinya kan saya tidurnya kan Di di belakang. belakang tuh sama barang-barang seperti sok-sok itu tuh. Tuh jualannya tuh dari pagi, Mas. Itu berangkat itu sebelum subuh, Mas. Sebelum Kalau subuh. jauh sebelum subuh itu jam 4-an. Berarti sudah lebih awal bangun dulu ya, Mas? Iya, lebih awal bangun dulu. Tuh sehari full penuh atau gimana, setengah hari doang? Sebenarnya ya setengah hari, Mas. Setengah hari itu kan kita kan berangkat sebelum subuh. Di sana ibaratnya sampai jam setengah 7 kita bongkar pasang tenda buat jualan. Terus jam 1 siang kayaknya sudah tutup pasar. Terus Terus kita pulang atau kita melanjutkan ke pasar yang lain. berarti gonta-ganti pasar ya? Ya, gonta-ganti pasar. Sama gonta-ganti penginapan lah. Oke. Yang nginap di tempat-tempat ya kalau ada musola ya musola. Soalnya di sana kan mayoritas Kristiani. Kristen berarti, Mas. Ya Mayoritas. Kristiani. Berarti itu lesehan di pinggir-pinggir jalan gitu Iya. ya, kalau istirahat. Sampai kadang pas ikut kakak saya kan pelapaknya kan dekat sampah-sampah tuh. Ya mau gimana lagi. Di samping sampah juga nggak apa-apa lah, gas. Yang penting bisa buat istirahat gitu ya kan? Iya, buat istirahat gitu tuh. Tuh kalau nggak habis gimana sih, Mas, untuk jualannya, atau tutup atau lanjut lagi sampai malam? Ya kalau sudah saatnya tutup ya tutup, Mas. Nggak harus Ditarget target lah. jam Itu kan hari ini harus ngana apa itu namanya, harus habis gitu ya, Mas? Enggak ya? enggak, itu kan jualan itu kan milik kita sendiri tuh, Mas. Enggak milik orang lain. Jadi mau dapat upah segitu ya kita terima. Kalau sudah waktunya tutup ya tutup. Soalnya di sana kalau sudah jam tutup itu enggak ada orang, sepi. Jadi udah sepi ya, Mas? Sudah sepi di sana. Nggak ada orang-orang lewat gitu. Enggak ada. Itu masih pelosok apa kota besar sih? Kalau di kota ya ada, kalau di pelosok juga ada. Soalnya di sana kan masih anu tuh, Mas. Minim apa itu? Penerangan. Apa gimana, Mas? Bukan penerangan, jalannya kan masih jelek sama digital tuh. Oh. Belum terlalu banyak kenal Shopee, Lazada belum kenal lah. Berarti lebih ke belanja offline ya, Mas, dibanding online? Iya, lebih ke offline. Mungkin sekarang sudah mulai online, Mas. Mungkin sekarang ya. Terus untuk waktu pas pulang dari merantau itu gimana sih, Mas? Masnya itu apa sempat menganggur dulu di rumah berapa bulan atau gimana? Pulang merantau ya sedih, Mas, sebenarnya. Sedihnya gimana itu? Soalnya kan nggak bisa apa yang orang tua inginkan toh. Di sana kan sukses atau tidak kalau di sana, Mas. Seperti itulah. Kalau sukses ya enak, kalau nggak sukses ya sedih lah. Kalau di perantauan. Itu waktu pulang sendirian atau sama kakak juga, Mas, itu? Itu sendirian, Mas. Sendirian. Sendirian. Dari sana naik pesawat ke sini. Dari sana diantarkan kakak saya sampai bandara. Terus pulang ke Juanda, Surabaya. Terus kita naik travel pulang ke rumah. Tuh waktu Mas pulang merantau tuh gimana sih respon orang tua waktu itu? Respon orang tua sih ya namanya orang tua ya agak shock lah. Kok pulang gitu. Soalnya kan orang tua kan sudah tahu tuh kalau saya ambil uang modal itu 10 juta belum tertutup tuh. Berarti waktu pulang tuh dari merantau itu belum tertutup semua? Belum tertutup semua. Ya kurang berapa persen lah tertutup. Tuh waktu pas pulang merantau tuh bawa uang nggak sih, Mas? Maksudnya tuh gimana? Kalau pulang merantau itu sebenarnya ya bawa uang sedikit lah, Mas. Tuh Belum sesuai ekspektasi berarti, Mas? Ya nggak sesuai, soalnya kan main lah kalau di perantauan sana.
banyak minusnya waktu kerja timbang di Demak sendiri atau gimana? Banyak minusnya. Kerja sendiri sama ikut orang itu beda, Mas. Sangat berat kerja sendiri. Jadi lebih enak ikut kerja orang apa gimana? Ya kalau sebetulnya ya kalau kita nggak berani resiko ya kita masih ikut orang ya ikut orang. Kalau kita berani resiko untuk mendapatkan apa upah sendiri sama hasil yang lebih sendiri tanpa apa itu UMR lah, kita kan bisa enaknya kan usaha sendiri tuh Mas di perantauan. Lebih enak ya gitu ya, Usaha sendiri sebetulnya daripada ikut orang ya kan digaji gitu nunggu. Iya. Nggak bebas lah kalau Harus sakit ya izin gitu upah ya, dikurang lah. dikurang, Iya. dipotong. Terus dulu pas waktu pulang merantau itu gimana sih Mas? Maksudnya itu langsung cari kerja, lamar-lamar di PT atau gimana? Saya lebih ke anu sih Mas. Apa itu kan sempat down toh di perantauan toh. Sempat down saya kan di rumah kan anu toh. Ya apa itu? Menenangkan diri, sering spiritual dulu lah buat apa itu memantapkan mental saya kembali. Soalnya wah sangat berat Mas di perantauan. Berarti ngano ya Mas, menyendiri dulu gitu. Menyendiri dulu lah. Menata mental sama mindset saya ke depannya. Dulu pas waktu pulang tuh sempat melamar di mana aja sih Mas? Sempat pulang ya di pabrik-pabrik area Demak lah, Mas. Tuh sempat melamar di sana Mas? Ya sempat melamar di area Demak, tapi ya juga sangat sulit sih Mas. Ternyata tapi respon kan, apa itu security kan kadang kita kan dipersulit loh. Kerja di Demak itu karena sama merantau itu lebih enak Demak sendiri atau sana Mas? Kalau untuk Sekarang zona nyamannya ya di sini Mas, di tempat dekat lah, bisa pulang lah. Kalau zona nyamannya, kalau mau yang lebih atau kita bisa apa merubah nasib kan di perantauan lah. Kebanyakan orang di perantauan tuh pulang-pulang sukses ya gitu. Iya kebanyakan kan seperti itu, tapi kalau nggak tahu realitanya di perantauan kan bisa down gitu mentalnya. bisa down Mas mental itu. Itu untuk sekarang tuh kerja di mana sih Mas kalau boleh tahu Masnya? Kalau sekarang ya di pabrik Polytron lah. Oh, untuk lingkungan kerja itu gimana sih Mas di sana itu? Lingkungan kerja ya Baik atau gimana, toksik? ya kalau baik-baik Mas. Kita apa ya? Sosialisasi kita kan di sana kan juga terpelajar atau dari perantauan sana kan sudah tertata Sudah tertata. Ya. Itu untuk lebih. lamar di sana itu dari dapat lamaran dari orang atau cari-cari sendiri gitu Mas? Saya cari sendiri Mas melalui sosial media. Kebetulan kan waktu saya melamar kan itu kan melalui online. Itu online ya? Website emailnya pabrik sana. Itu susah gak sih Mas ngelamar di sana itu? Waktu itu? Waktu ngelamar hasilnya mudah Mas. Semua orang juga bisa aslinya. Tapi kan rezeki kan nggak ada yang tahu tuh Mas. Keterima atau tidak kan nggak tahu tuh. Tergantung rezeki masing-masing gitu Iya, ya? rezeki masing-masing. Terus apa sih skill atau soft skill yang ternyata dibutuhkan di dunia kerja itu gimana Mas? Skill atau soft skill yang ternyata sangat dibutuhkan saat dunia kerja. Skill petarung lah kalau saya. Maksudnya itu gimana maksudnya itu? Ya maksudnya ya kalau skill dari sekolah Mas itu nggak menentukan di dunia kerja Mas. Berarti tergantung diri sendiri ya Mas? Tergantung diri sendiri. Nggak dari sekolah, Nggak. asalnya sekolah di mana gitu nggak yang menentukan ya Mas? Nggak. Terus bagaimana sih cara Mas terus belajar setelah lulus SMK itu? Belajar dari pengalaman sih. Jadi kesalahan-kesalahan yang pernah dialami. Iya, gitu, yang pernah dialami duluan. Terus Itu kan sangat penting juga. Terus berkembang dari kesalahan yang sebelumnya itu jadi lebih baik gitu lagi ya. Ya jadi lebih baik. Menurut Mas itu penting nggak sih kuliah setelah SMK atau kerja dulu? Kalau untuk sekarang ya penting Mas. Sebetulnya penting. Kan tergantung orangnya mau atau tidak sama support dari orang tua. Itu sangat penting sekali Mas, support dari orang tua itu. Kalau orang tuanya mampu ya lebih baik ke kuliah, kenapa gak kuliah?
Tapi kan zaman sekarang kan kuliah kan nggak menentukan sukses apa enggaknya sih, Mas. Iya memang Kebanyakan benar. gitu. Iya memang benar. Tapi kan sangat memungkinkan juga kalau dia mau berusaha dengan titelnya sarjana kan lebih enak juga tuh mas. Kalau mau lah. Tapi juga banyak nganggurnya sesuai realita. Yang saya pernah temui lah orang-orangnya. Berarti pernah ketemu ya gitu. Saya Teman pernah, sendiri atau ya orang? teman sendiri ada. Dulu bahkan di pasar dulu saat merantau itu teman saya itu mas sarjana hukum. Sarjana hukum, Mas. Ya, tapi nyatanya ikut saya ke pasar seperti saya jualan tas begitu sambil masang tenda gitu. Nyatanya ya realitanya seperti itu. Berarti gak sesuai realita ya, Mas. Ya nggak sesuai harapan lah. Kalau lulus sekolah kita harus kalau lulus kuliah itu kita harus kerjanya enak, Kerjanya enak, di kantoran nyaman, gitu ya, Mas? kantoran gitu. Tapi realitanya Ya, begitu. main lah realitanya. Terus untuk tips mencari kerja buat lulusan SMK itu, tips untuk mencari kerja buat lulusan SMK yang baru lulus tuh gimana sih, Mas? Tipsnya itu. Tipsnya ya sebetulnya harus jangan nunggu lulus mas. Berarti sebelum Saat sekolah disambi kerja. disambi kerja harus punya pandangan ke sana lah. Jadi kalau tinggal jurusannya mas, kalau jurusannya seperti elektronika itu kan kita kan DP ikut orang yang selalu benerin kipas angin atau AC, kita ikut lah. Nggak digaji nggak apa-apa. Yang penting pengalamannya dulu. Yang penting gitu. pengalaman serta ilmunya kan kita dapat mas. Daripada kalau kita mindsetnya itu hanya uang, ya kita nggak punya ilmu mas buat kesananya. Berarti lebih penting ilmunya dulu, baru kita kejar uang dulu gitu ya, Mas. Iya, lebih penting ilmu mas. Terus untuk kalau bisa mengulang masa SMK, apa sih yang pengen Mas ubah waktu dulu? Yang gimana tadi pertanyaannya? Untuk kalau bisa mengulang masa-masa SMK itu apa sih yang pengen Mas ubah waktu dulu itu, apa sih kesalahan yang pengen diubah gitu. Ya jadi lebih baik lagi lah mas dalam belajar lah. Soalnya dulu saya sekolah kan bandel tuh mas. Sangat bandel lah. Berarti nggak terlalu serius gitu ya waktu sekolah. Ya sebenarnya serius, tapi kalau faktor orang-orangnya juga tuh mas di sana tuh. Tergantung lingkungan gitu. Ya tergantung kawan-kawan juga kan. Juga yang ada yang bandel lah. Net piro jam-jam tilono. Telu. Sang likoran lah, 30. Nah, kayak. Langsung aja lah pesan aja lah. Lah apa-apa langsung pesan. Wes. Sono openingnya bareng kok. Terus apa sih Mas pesan buat adik-adik sekolah yang mau lulus? Tuh pesannya apa sih Mas yang pengen disampaikan tuh? Ya itu tadi mas pesannya jangan andalkan pengalaman di sekolah sama di dunia luar dalam pekerjaan itu beda sekali mas. Anda sebelum lulus sekolah itu harus punya pandangan besok mau kerja apa. Berarti harus punya pandangan waktu sekolah ya Mas? Iya harus punya pandangan dipikir dulu. dari jauh-jauh hari. Kan dulu kan saya kan pandangannya kan merantau aslinya. Merantau mengubah nasib. Kalau adik-adik yang mau lulus kan tinggal mau harapannya gimana. Soalnya untuk era sekarang kan tuh mas, lebih mengandalkan ke orang tua tuh. Selama orang tuanya mampu, kebanyakan saya melihat kan anaknya pada nganggur tuh mas. Nongkrong, nganggur. Jadi lebih sering keluar gitu. Iya, biaya masih tanggung orang tua mas. Terus seberapa penting sih mas mental tahan banting waktu di dunia kerja itu? Sangat penting mas. Saya dulu kan di perantauan tempat saya kan digusur sama orang Rote. Orang Rote itu terkenal keras. Pernah digusur sampai adu cekcok. Untung dipisah sama sesama orang Jawa lah. Sampai segitunya sih. Nah itu tadi sedikit gambaran. Nah itu tadi sedikit. Nah itu tadi sedikit gambaran tentang realita dunia kerja setelah lulus SMK. Intinya jalan tiap orang itu beda-beda. Ada yang tanggung jawab, ada yang tanggung kerja, ada yang lanjut kuliah,
Ada juga yang harus jauh bangun dulu sebelum dapat pekerjaan yang pas. Yang penting kamu belajar, jangan takut gagal dan jangan ragu dan jangan ragu buat mulai dari bawah. Kalau kamu menerima episode tak? bangun nih, jatuh bangun lah. Beli nih. Mantap. Cetanas nih. Mas. Nah, itu tadi sedikit gambaran tentang realita dunia kerja setelah lulus SMK. Intinya, jalan tiap orang tuh beda-beda. Ada yang langsung kerja, ada yang lanjut kuliah, ada juga yang harus jatuh bangun dulu sebelum dapat pekerjaan yang pas. Yang penting terus belajar, jangan takut gagal, dan jangan ragu buat mulai dari bawah. Kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang juga butuh insight kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.